Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Muhammad Ardiansa dengan NIM 2447021 dan di sebelah saya Karina Putri dengan NIM 2447 kemudian di sana saya Jessica Lumbantu dengan NIM 2447007 dan di sebelah Saya Suti Aulia dengan NIM 2447007 dan di sebelah kiri saya Emi Ramadan dengan NIM 2470023. Nah, apa itu hukum adat? Hukum adat merupakan suatu aturan atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak mengikat namun dituruti secara turun-temurun. Lalu, kenapa hukum adat penting? Karena hukum adat berperan dalam menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan konflik budaya, dan menjaga identitas budaya. sumber hukum adat, kebiasaan dan praktik sosial. Kebiasaan yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat yang dianggap sah dan wajib diikuti. Keputusan lembaga adat. Keputusan yang diambil oleh lembaga adat seperti majelis adat yang diterima oleh seluruh anggota komunitas. Perundang-undangan formal. Pengakuan dari negara terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Misalnya, dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat diakui dalam beberapa peraturan. 2. Proses pembentukan. Awal mula kebiasaan hukum adat dimulai dari praktik sosial yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat setempat. Pengesahan oleh masyarakat. Kebiasaan yang diterima secara umum dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih besar dan berkembang menjadi hukum adat. Peran pemimpin adat. Pemuka adat atau lembaga adat berperan dalam mengesahkan kebiasaan menjadi suatu norma yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Kebiasaan yang menjadi norma. Kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat tanpa adanya paksaan namun berdasarkan kesepakatan bersama. 3. Contoh proses pembentukan. Kasus 1. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sengketa antar anggota masyarakat yang diselesaikan melalui musyawarah adat. Kasus 2. Pengakuan pemerintah terhadap hukum adat. Beberapa daerah di Indonesia seperti Bali mengakui hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional. Teori Terhar diperkenalkan oleh Terhar menyatakan bahwa hukum adat terbentuk dari putusan para pemimpin adat atau hakim adat dalam menyelesaikan perkara. Hukum adat bukan tertulis tetapi hidup dalam keputusan dan praktik sosial masyarakat. Hukum adat bersifat konsultatif dan fleksibel disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Teori Legemen tentang hukum adat, konsep dasar produk sejarah dan perubahan sosial. Proses pembentukan 1. Pengaruh sejarah, 2. Instruksi dengan hukum negara, 3. Kebutuhan praktis. Teori Webron, sumber hukum, berasal dari kota Belanda Webron yang berarti sumber hukum. Menjelaskan bahwa hukum adat bersumber dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Artinya hukum adat terbentuk dari kebiasaan yang diterima sebagai hukum adat masyarakat, bukan dari negara atau lembaga resmi. Teori ini mengenakan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat sebagai penciptaan hukum. Konsep Ken Brown secara singkat merujuk pada keanggotaan seorang dalam suatu masyarakat hukum adat berdasarkan ikatan darah atau keturunan. Jadi seseorang dianggap sebagai anggota kelompok hukum adat karena lahir dari orang tua yang merupakan anggota kelompok tersebut. Perbedaan, Ken Brown fokus pada perubahan, Ken Brown fokus pada nilai budaya. Muatan hukum adat 1. Norma sosial, penyelesaian sengketa, sanksi organisasi adat. Sumber pengenal 1. Tertulis, 2. Tidak tertulis, 3. Penguatan negara. Kesimpulannya adalah hukum adat terbentuk melalui kebiasaan yang diterima dan diakui oleh masyarakat, lalu diperkuat oleh sanksi sosial. Teori Terhar dan Webron mendukung pemahaman bahwa hukum adat adalah hukum hidup yang lahir dan praktik sosial dan kesadaran hukum masyarakat, bukan produk legislasi formal. Artinya, hukum adat terbentuk dari kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat, bukan dari negara atau lembaga resmi.